Selamat berjumpa kembali dengan saya di seri tutorial menulis menggunakan LaTeX di seri ketiga. Di seri ketiga ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan gambar di dokumen LaTeX kita. Mari kita buka file latihan sebelumnya. Oke, di sini sudah terbuka. Yang kita butuhkan pertama adalah kita membuat sebuah folder, kita beri nama gambar. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua gambar nanti menyatu menjadi satu, jadi dalam satu folder, sehingga lebih mudah di dalam kita mengelola karena lebih rapi. Oke, kita unggah filenya, kita cari di laptop. Misalkan saya mau menggunakan gambar ini dan gambar ini, saya upload. Oke, saya ulangi, kelihatannya ada sedikit masalah tadi. Oke, sudah terupload di folder gambar. Kita rename supaya lebih mudah. Ini adalah logo. Seksinya kita ganti JPG. Yang ini kita ganti dengan menu. Jadi kita punya dua gambar di sini. Nah, untuk menggunakan gambar kita perlu menambahkan package di sini. Use package, kita pilih ini adalah graphics yang pakai X. Bedanya apa? Bedanya kalau menggunakan graphics yang ada X-nya, maka nanti kita bisa melakukan pengaturan lebar dari gambar yang kita tambahkan. Nah, gambarnya kita mau masukkan di mana? Misalkan kita mau tambahkan di sini. Kita ketik di sini background. Terus kita tambahkan di sini figure. Langsung kita sudah jadi sebuah format untuk gambar. Centering itu artinya adalah nanti gambar itu center tengah. Kemudian ini adalah posisi gambarnya, filenya, kemudian ini adalah captionnya, kemudian ini adalah labelnya. Kita isi dulu untuk gambarnya. Di sini adalah misalkan kita ambil gambar untuk logo. Jadi kita tinggal ketik saja kata gambar, maka dia akan memandu, memberikan pilihan gambar yang mana. Jadi gambar ini adalah folder gambar tadi. Kita logo. Ini kita beri nama, misalnya captionnya adalah tampilan logo. Lalu di labelnya kita beri nama fig logo. Dan kita compile, maka gambarnya akan muncul. Kita lihat di sini gambarnya muncul dan terlalu besar ya, melebihi ukuran kertasnya. Maka kita bisa tentukan lebarnya dengan cara kita tambahkan di sini. Sebelum kurung kurawal kita tambahkan kurung siku, yaitu width atau lebar sama dengan misalkan 0,5 text width. Jadi nanti lebarnya adalah setengah dari lebar teks ini. Oke, kita simpan. Sekarang gambarnya sudah menjadi lebih kecil dan di sini tertera figur 1. Oke, nah terus kita tambahkan di sini, misalkan di sini merujuk gambar 1, maka di sini paragraf ini kita tambahkan kata gambar, bukan kita tulis angka 1 tapi kita ketik ref
lalu di sini logo, sehingga angka di sini akan mengikuti penomoran dari gambar ini. Karena mungkin nanti suatu ketika gambar ini bukan gambar 1, mungkin gambar 3, karena kita menambahkan gambar di paragraf sebelumnya. Oke, kita simpan atau compile. Maka di sini muncul gambar 1 di sini. Muncul gambar 1. Padahal kita di sini nulisnya gambar ref fig logo 1. Kenapa? Karena di sini adalah figur 1. Nah, bagaimana supaya figur itu berubah menjadi kata gambar? Figur itu dalam bahasa Inggris, kalau kita dalam bahasa Indonesia, berarti kita harus tambahkan package untuk pengaturan bahasa. Use package. Nah, kita pilih Babel untuk pengaturan bahasa, Babel. Lalu di sini kita tambahkan huruf siku untuk mengatur bahasa apa? Yaitu bahasa Indonesia. Kita ketik saja bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa, kalau English ya English. Maka di sini kita lihat berubah menjadi gambar 1. Nah, misalkan kita akan menambahkan gambar berikutnya di sini, atau mungkin malah di sebelumnya. Jadi misalkan kita tambahkan gambar lagi di sini, bikin figur. Kita tambahkan gambarnya, filenya adalah menu JPG. Di sini kita ketik tampilan menu, lalu labelnya adalah menu. Maka gambar logo ini akan berubah menjadi gambar 2. Secara otomatis berubah jadi gambar 2, dan di kalimat ini juga otomatis merujuk pada gambar 2 tanpa kita melakukan perubahan. Nah, misalkan gambar satunya kita rujuk di sini. Di sini tambahkan dalam kurung gambar ref fig menu. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Ini contoh untuk gambar dalam artikel. Nah, bagaimana kalau kita ingin sebagai buku atau laporan? Untuk buku, maka kita harus mengubah menjadi book. Kalau dalam bentuk laporan atau proposal, disertasi termasuk dalam laporan, maka di sini report. Kita coba akan ubah jadi buku. Maka untuk menjadi buku, nanti buku itu tidak mengenal abstrak, maka bagian abstrak itu harus kita hilangkan. Tidak perlu kita hapus, cukup kita blok lalu kontrol garis miring, maka akan muncul tanda persen di depannya. Itu artinya kita tidak menggunakan abstrak. Demikian juga title ini juga kita nonaktifkan. Mengapa? Karena buku itu tidak ada title dan abstrak, dan yang ada di dalam buku adalah chapter, maka kita tambahkan di sini chapter. Misalkan chapternya kita sebut saja pendahuluan. Oke, kita compile, akan menjadi bab 1 pendahuluan dan seterusnya di sini. Nah, biasanya kalau dalam buku kita membutuhkan daftar gambar. Nah, untuk daftar gambar kita tinggal perintahnya adalah list of figures. Jadi kita tinggal tambahkan seperti ini, list of figures, lalu kita compile. Maka secara otomatis akan muncul daftar gambar lengkap dengan letak halamannya. Jadi kita tidak perlu mengubah posisi dari gambar, tidak perlu menuliskan dari posisi gambar. Andaikan misalkan gambarnya kita pindah, jadi gambar ini kita pindah letaknya, misalkan kita taruh di sini, lalu kita compile. Nah, gambarnya sekarang pindah.
Kita lihat di sini nomor halamannya pun akan pindah. Bahkan termasuk kalau kita ubah balik urutannya nanti juga akan menyesuaikan. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.